Pernah nggak kamu lagi capek, lagi lapar, lagi pengen cepet sampai rumah, lalu ada sesuatu kecil di jalan yang bikin langkahmu berhenti? Bukan karena kamu peduli, tapi karena hati kamu keganggu. Hari itu aku cuma mau pulang. Sore itu panas, dompet tipis, kepala penuh. Aku habis kerja. Dan jujur saja, aku sedang tidak ingin jadi orang baik. Aku cuma pengen makan, rebahan, dan lupa kalau hari ini berat. Di depan warung kecil, aku berhenti sebentar. Dan disitulah aku melihatnya. Seekor kucing kurus, diam, tidak mengeong, tidak meminta. Ia duduk agak jauh, seolah tahu ia tidak punya hak untuk berharap. Biasanya kalau kucing lapar, dia akan mendekat. Tapi kucing ini tidak. Ia hanya menatap, lama, tenang, seperti sedang menunggu keputusan yang bukan miliknya. Aku pura-pura sibuk, lihat HP, geser kaki. Dalam hati aku berkata, bukan urusanku. Dan jujur, alasan itu terasa sangat masuk akal. Tapi entah kenapa langkahku berat, bukan karena kasihan, tapi karena ada satu kalimat yang muncul tiba-tiba. Kalau hari ini kamu cuek, siapa yang sebenarnya kamu tinggalkan? Aku ingat berapa kali aku minta ditolong tapi diabaikan. Berapa kali aku berharap tapi orang sibuk sendiri. Kucing itu diam. Ia tidak tahu aku sedang berperang dengan diriku sendiri. Aku punya dua pilihan, beli makanan, pura-pura tidak lihat, atau berbagi, walau sedikit. Bukan soal uangnya, tapi soal ego. Akhirnya aku beli sebungkus kecil makanan. Aku taruh, aku mundur. Tidak ada musik haru, tidak ada pelukan. Kucing itu mendekat, pelan, seperti takut harapannya salah. Saat ia mulai makan, aku sadar satu hal. Aku tidak sedang menolong kucing. Aku sedang ditolong dari hatiku sendiri. Aku ingat satu ajaran sederhana, tidak ada kebaikan yang sia-sia, bahkan yang sekecil memberi makan makhluk Allah. Aku pulang dengan perut masih lapar, tapi dada terasa lebih ringan. Sejak hari itu, aku sering bertanya dalam hati, berapa banyak kucing diam yang pernah aku lewatkan karena aku merasa hidupku lebih penting. Dan kalau pertemuan kecil itu dicatat oleh langit, aku bertanya pelan, hari ini aku sedang diuji atau sedang diberi kesempatan. Beberapa hari setelah itu, aku mulai sering melihat kucing itu. Bukan karena aku sengaja mencarinya, tapi karena entah kenapa dia selalu ada di rute yang sama dengan hidupku. Kadang di dekat tempat parkir, kadang di sudut pasar, kadang cuma duduk di bawah bangku. Diam seperti hari pertama kami bertemu. Dan anehnya, setiap kali melihatnya, aku tidak lagi langsung merasa kasihan. Yang muncul justru pertanyaan, kenapa kamu masih di sini? Seolah-olah dia tidak hanya menunggu makanan, tapi menunggu sesuatu yang belum selesai. Perubahan kecil yang tidak disadari, aku mulai membawa sisa makanan. Kadang cuma nasi, kadang tulang ayam. Tidak selalu, tidak setiap hari, dan itu penting. Karena kisah ini bukan tentang orang baik, ini kisah tentang orang biasa yang masih sering lupa. Suatu hari aku lewat tanpa apa-apa. Aku menunduk, aku menghindar. Kucing itu tetap di sana, tidak mengejar, tidak protes. Dan justru di situ dadaku terasa lebih sesak. Hari-hari berikutnya, hidupku sendiri sedang sempit. Tagihan datang, kerjaan makin berat, pikiran kemana-mana. Aku mulai berpikir, kalau aku sendiri lagi susah, kenapa aku harus mikirin yang lain? Dan itu pikiran yang sangat manusiawi. Aku melewati kucing itu lagi, kali ini dengan langkah cepat.
Tapi tepat sebelum aku pergi, aku melihat sesuatu yang bikin aku berhenti. Kucing itu tidak lagi sendirian. Ada dua anak kecil di sampingnya. Mereka bukan memberi makan, mereka hanya duduk. Salah satu anak itu berkata pelan, "Kasihan ya, tapi kita nggak punya apa-apa." Kalimat sederhana, tapi rasanya seperti ditampar pelan. Aku berdiri agak jauh, tidak ikut campur. Aku melihat kucing itu mendekat ke anak-anak itu. Bukan meminta, hanya duduk seolah berkata, "Aku juga tidak punya apa-apa, tapi kita bisa sama-sama di sini." Dan entah kenapa, aku sadar satu hal penting. Kucing itu tidak pernah memaksa yang merasa terdesak. Justru kita. Aku pulang hari itu tanpa memberi apapun. Tapi aku pulang dengan satu kesadaran, ada makhluk yang bertahan hidup tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan, tanpa menuntut. Aku teringat satu nasihat lama. Kadang Allah tidak menguji kita dengan kehilangan besar, tapi dengan pertemuan kecil yang kita anggap sepele. Sejak saat itu, aku mulai melihat kucing-kucing lain, bukan cuma kucing itu. Di sudut masjid, di depan warung, di lorong sempit. Dan aku sadar kisah ini bukan tentang satu kucing. Ini tentang betapa seringnya kita diuji saat tidak ada yang melihat. Saat tidak ada kamera, tidak ada pujian, tidak ada cerita heroik. Hanya pilihan kecil. Peduli atau lewat saja, menjaga ketertarikan. Tapi ada satu hal yang belum kuceritakan tentang satu hari di mana kucing itu tidak ada di tempat biasanya dan perasaan aneh yang muncul di dadaku saat itu seperti kehilangan sesuatu yang baru kusadari artinya setelah ia tidak terlihat. Hari itu hujan turun pelan, bukan hujan besar, bukan hujan yang membuat orang berhenti. Hujan yang biasanya kita anggap remeh. Aku berjalan seperti biasa, melewati tempat kucing itu sering duduk. Kosong, tidak ada tubuh kecil meringkuk. Tidak ada mata yang biasa menatap tanpa meminta. Aku berhenti, aku menoleh ke kiri, ke kanan. Aku menunggu beberapa detik, seolah-olah dia akan muncul. Kalau aku cukup sabar. Tapi tidak, untuk pertama kalinya, aku berharap melihat sesuatu yang biasanya tidak kuperhatikan. Rasa bersalah datang terlambat di kepalaku. Muncul satu kalimat sederhana. Harusnya kemarin aku berhenti, bukan karena aku orang baik, tapi karena aku punya kesempatan. Dan aku melewatinya. Aku melanjutkan langkah, tapi dadaku terasa berat. Beberapa meter dari situ, aku melihatnya. Momen yang mengunci hati. Kucing itu terbaring di dekat selokan. Basah, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali. Dia masih hidup, tapi napasnya pendek. Aku berjongkok. Aku memanggil pelan. Dia membuka mata. Tidak bangkit, tidak mengeong, hanya menatap. Dan tatapan itu bukan marah, bukan meminta. Tatapan yang seperti berkata, "Aku sudah sejauh ini." Tanganku gemetar, konflik yang tidak bisa ditawar. Aku panik, aku berpikir cepat. Aku harus kemana? Apa aku bisa bawa dia? Kalau aku terlambat kerja gimana? Dan di detik itu aku membenci pikiranku sendiri. Karena bahkan saat ada nyawa kecil di depanku, aku masih sibuk menimbang kerugianku. Aku melepas jaket, aku bungkus tubuhnya. Orang-orang lewat, sebagian melihat, sebagian tidak. Tidak ada yang jahat, hanya semua sedang sibuk. Keheningan yang lebih keras dari tangisan, aku duduk di pinggir jalan. Hujan makin turun, kucing itu diam di lenganku. Napasnya makin pelan. Aku tidak tahu harus berbuat apa selain terus berkata dalam hati, "Ya Allah, jangan sekarang." Tidak ada doa panjang, tidak ada kalimat indah, hanya kepanikan.
dan penyesalan yang datang bersamaan. Napas itu berhenti, tidak ada drama, tidak ada gerakan besar, hanya tubuh yang tiba-tiba menjadi ringan. Dan saat itu aku sadar, kehilangan paling menyakitkan bukan ketika sesuatu pergi, tapi ketika kita sadar kita sebenarnya bisa berbuat lebih. Hujan tetap turun, orang-orang tetap lewat. Dunia tidak berhenti, meski satu makhluk kecil baru saja selesai menjalani hidupnya. Aku duduk lama, bukan karena tidak bisa berdiri, tapi karena ada sesuatu yang runtuh di dalam. Aku teringat satu kalimat, Allah tidak menanyakan berapa banyak yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan saat kita mampu. Dan aku tahu, kisah ini bukan tentang kucing mati, ini tentang kesempatan hidup yang sering kita tunda, karena merasa nanti saja. Aku akhirnya berdiri dengan perasaan yang tidak sama seperti pagi tadi. Dan sejak hari itu, setiap kali aku melihat kucing di jalan, aku selalu bertanya dalam hati, ini ujian atau kesempatan yang lain? Karena aku tidak tahu kapan pertemuan kecil berikutnya akan menjadi penyesalan yang sama. Aku tidak langsung pulang hari itu. Aku duduk cukup lama sampai hujan mereda dan jalan kembali ramai. Tubuh kecil itu sudah tidak ada di lenganku, tapi rasanya masih tertinggal di dada. Aku berjalan pelan, seperti orang yang baru sadar kalau hidup tidak sedang bercanda. Setelah kejadian itu, hari-hari berikutnya terasa aneh. Aku tetap bekerja, tetap makan, tetap tertawa. Tapi setiap kali melihat kucing di pinggir jalan, ada satu detik hening yang selalu muncul di dalam diriku. Bukan sedih yang meledak, justru sepi yang tenang, tapi berat. Aku mulai sadar, selama ini aku sering merasa ujian hidup itu datang dalam bentuk besar. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tercinta, kehilangan uang. Padahal ternyata ujian itu sering datang dalam bentuk yang sangat kecil, sekecil berhenti atau tidak, sekecil peduli atau lewat, pelajaran yang datang terlambat. Suatu malam, aku duduk sendirian dan teringat satu hal sederhana. Kucing itu tidak pernah meminta, tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa. Yang merasa terganggu hanya aku. Dan di situ aku paham, kadang bukan mereka yang merepotkan kita, tapi hati kita sendiri yang belum siap diuji. Aku teringat ajaran yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita rasakan. Setiap makhluk adalah amanah, dan setiap pertemuan adalah catatan, bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita hadir sepenuhnya. Perubahan kecil setelahnya. Sejak itu, aku tidak berubah jadi orang sempurna. Aku masih lelah, masih sibuk, masih kadang lupa, tapi satu hal berbeda, aku berhenti lebih sering. Kadang cuma menaruh sisa makanan, kadang cuma mengelus, kadang cuma menatap dan berdoa. Dan anehnya, hidup tidak jadi lebih berat, justru terasa lebih jujur. Aku akhirnya mengerti satu hal yang tidak pernah diajarkan dengan suara keras, bahwa kebaikan tidak selalu menyelamatkan yang ditolong, tapi selalu menyelamatkan hati yang memberi, dan bahwa penyesalan bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita menunda saat mampu. Jika hari ini kamu melihat sesuatu di jalan, seekor kucing, seorang manusia, atau siapapun yang diam, dan hatimu sempat tergerak, meski hanya sebentar, jangan buru-buru pergi karena bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu cara Allah bertanya pelan, kalau bukan kamu sekarang, lalu siapa? Dan pertanyaan itu tidak selalu datang dua kali.